Halo, kembali lagi bersama Pak Tio di sini. Pernah nggak kalian merasa senang saat berbicara dengan teman atau bahkan bingung saat menghadapi konflik kecil di kelas? Nah, itu semua adalah bagian dari aktivitas masyarakat yang disebut interaksi sosial. Lalu, apa itu interaksi sosial? Bagaimana syarat terjadinya interaksi sosial? Dan bagaimana bentuk-bentuknya? Siapkah diri kalian? Dalam video ini, yuk kita pelajari bersama tentang interaksi sosial dan kenapa begitu penting dalam masyarakat, terutama di kehidupan kita. Perlu kalian ketahui, dalam proses mengenal lingkungan sekitar, selain berinteraksi dengan lingkungan alam, manusia juga berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan sosial tidak mungkin terjadi tanpa interaksi. Itu disebut dengan interaksi sosial. Untuk menjawab apa itu interaksi sosial, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berpendapat mengenai definisinya. Misalnya John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, H. Bonner, Bimo Waljito, dan Suryono Sukanto. Jika kita coba simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lewat interaksi sosial, kita bisa saling mengenal, memahami, dan bekerja sama satu sama lain. Coba bayangkan, bagaimana jika di dunia ini tidak ada interaksi sosial? Pasti semuanya akan terasa sepi dan membosankan. Ada beberapa syarat terjadinya interaksi sosial, antara lain, pertama, kontak sosial, yakni hubungan antara satu orang atau lebih melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing. Interaksi sosial memerlukan minimal 2 orang atau lebih, karena kita saling bertukar tindakan atau respon. Bisa dalam bentuk individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, juga sebaliknya. Kedua, komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, dalam komunikasi ini ada pesan yang kita sampaikan dan yang kita terima. Misalnya, saat kalian bercanda dengan teman, itu adalah bentuk dari komunikasi. Perlu kalian ketahui, secara garis besar, interaksi sosial ada 2 bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif itu merupakan interaksi sosial yang mempererat hubungan atau menguatkan persatuan. Contoh dari interaksi ini adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Misalnya, saat kalian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, itu adalah bentuk interaksi asosiatif yang positif. Sebaliknya, interaksi sosial disosiatif justru berpotensi menimbulkan persaingan atau konflik. Tetapi tidak terlalu buruk loh. Kadang interaksi disosiatif juga bisa membuat kita berkembang. Misalnya, saat kalian berkompetisi dalam lomba kelas, kalian mungkin bersaing, tapi juga belajar untuk lebih berusaha. Nah, akhirnya kita belajar bahwa interaksi sosial adalah dasar dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kita sekarang tahu pengertiannya, syarat, dan bentuk-bentuknya. Jadi, jangan ragu untuk berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita berinteraksi dengan orang lain, semakin kita bisa belajar dan berkembang. Sekarang, coba pikirkan, interaksi sosial apa saja yang sudah kalian lakukan hari ini. Yuk, terus ciptakan interaksi sosial yang positif dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.